Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau mempresentasikan penanaman konsep dari simetri, refleksi, dan pengujian. Baik, sebelumnya, selamat pagi adik-adik semua. Apakah semua sudah siap untuk belajar? Baik, nah, karena semua sudah siap untuk belajar, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Namun, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar dalam proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, doa akan Bapak pimpin secara langsung. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan pada kalian tentang materi matematika. Sebelum itu, izinkan Bapak untuk melakukan share screen. Baik, perkenalkan, nama saya Iwayan Artayana dengan NIM 191103126. Pada kali ini di pendidikan matematika di kelas rendah, saya akan menyampaikan materi berupa konsep simetri, refleksi, dan pengubinan. Yang pertama yaitu pengertian dari simetri. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu simetri? Belum? Baik. Nah, untuk mempercepat dan mempersingkat waktu, di sini Bapak akan langsung menjelaskannya, yaitu yang pertama, pengertian dari simetri. Simetri adalah sumbu atau garis imajiner yang melewati sebuah pusat objek dan membaginya menjadi dua bagian yang identik. Nah, di mana suatu bangun dikatakan simetri apabila bangun tersebut menutupi ketika dilipat maupun diputar. Maka dari itu terdapat dua jenis simetri, yaitu yang pertama ada simetri lipat dan yang kedua ada simetri putar. Nah, yang pertama yaitu ada simetri putar. Ya, mohon maaf, simetri lipat. Nah, jadi simetri lipat adalah jumlah lipatan pada bangun datar yang membentuk lagi dua atau lebih bangun datar yang sama pada setiap lipatan. Ada garis yang membagi setiap lipatan yang disebut dengan sumbu. Nah, jadi arti dari simetri lipat di sini adalah di mana suatu bangun bisa membentuk lagi bangun-bangun yang lainnya menjadi dua atau lebih bangun datar dengan bentuk yang sama. Nah, di mana pada simetri lipat ini garis yang membagi lipatan dinamakan sebagai sumbu simetri. Seperti itu. Nah, yang termasuk dari contoh dari simetri lipat yang pertama yaitu ada persegi. Nah, di sini persegi memiliki tiga simetri lipat. Nah, di mana
lipatan yang pertama, A bertemu dengan B dan B bertemu dengan C dengan titik atau sudut C. Nah, jadi kemudian yang kedua simetrinya yaitu A bertemu dengan B dan C bertemu dengan D. Selanjutnya, yang ketiga ada A bertemu dengan C, simetri lipat. Sedangkan yang keempat, simetri lipatnya yaitu adalah B bertemu dengan D. Nah, jadi di sini persegi memiliki 4 simetri lipat. Seperti itu. Ini ada pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu ada persegi panjang, di mana persegi panjang memiliki simetri lipat yang pertama yaitu A bertemu dengan B dan B bertemu dengan C. Kemudian simetri yang selanjutnya yaitu ada simetri yang kedua yaitu ada A bertemu dengan B dan D bertemu dengan C. Jadi seperti itu. Jadi di sini mohon maaf saya lupa untuk mengisi dari gambar dari segitiga sama kaki. Nah, jadi tanpa mengurangi maknanya, jadi segitiga sama kaki mempunyai satu simetri lipat. Nah, di mana A bertemu dengan B dan C sebagai sumbu simetrinya. Kemudian yang selanjutnya adalah segitiga sama sisi memiliki simetri lipat. Yang pertama yaitu C sebagai sumbu simetri, maka A bertemu dengan B. Kemudian simetri lipat kedua yaitu B sebagai sumbu simetri, maka A akan bertemu dengan C. Dan yang ketiga, A sebagai sumbu simetri, maka B bertemu dengan C. Itu. Nah, jadi yang tadi merupakan contoh untuk menambah pengertian terkait dengan simetri lipat. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai simetri putar. Nah, pengertiannya yaitu simetri putar dapat diartikan sebagai jumlah putaran pada bangun datar yang dimana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar, tetapi tidak kembali ke posisi awal. Jadi putaran yang dihasilkan dari simetri putar ini nantinya tidak akan kembali kepada posisi awalnya. Seperti itu. Nah, di sini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terkait dengan simetri yang dimiliki oleh bangun datar, yaitu yang pertama, persegi memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar, dan memiliki 4 sumbu simetri. Nah, selanjutnya persegi panjang memiliki 2 simetri lipat, 2 simetri putar, dan 2 sumbu simetri. Nah, baik begitu juga selanjutnya. Nah, dari belah ketupat, jajaran genjang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, seperti yang tertulis pada tabel ini. Jadi, dengan tabel ini, saya harapkan bisa untuk lebih memahami dan mengetahui terkait dengan simetri-simetri yang dimiliki oleh bangun datar. Baik, untuk materi yang kedua, yaitu yang selanjutnya adalah konsep refleksi.
Nah, refleksi pada bangun datar merupakan sebuah transformasi atau perpindahan dari suatu titik pada bangun datar dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada sebuah cermin datar. Nah, jadi refleksi di sini merupakan sebuah perpindahan dari satu titik yang dialami atau dilakukan oleh sebuah bangun datar dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya. Nah, yang dibantu dengan sebuah cermin datar. Itu konsep refleksi. Yang selanjutnya ada sifat-sifat refleksi bangun datar. Nah, yang pertama, objek dan bayangannya selalu sama. Yang kedua, sifatnya yaitu jarak yang ada pada objek terhadap cermin sama persis dengan jarak titik yang ada pada bayangan setiap cermin, atau disebutkan dengan S sama dengan S aksen. Nah, jadi dari jarak yang benda aslinya dengan bayangannya akan memiliki jarak yang sama di terhadap cermin. Itu. Kemudian sifat yang ketiga, tinggi bayangan akan sama dengan tinggi aslinya dengan bayangannya. Nah, kemudian yang keempat sifatnya adalah garis yang menghubungkan titik pada objek dengan titik pada bayangannya selalu tegak lurus dengan cermin. Nah, jadi garis yang menghubungkan titik pada objek dengan titik pada bayangannya pasti akan selalu tegak lurus dengan cermin. Nah, jadi seperti itu sifat-sifat yang dimiliki oleh refleksi bangun datar. Saya lanjutkan pada materi yang ketiga, yaitu pengubinan. Nah, pengubinan di sini merupakan sebuah penyusunan daerah-daerah segi banyak yang sisinya berhimpit sehingga membentuk bidang secara komplit. Tidak ada bagian yang tertutup, tidak tertutup. Jadi seperti ini merupakan contoh dari pengubinan di mana semua bagiannya tidak ada bagian yang tidak tertutup, artinya semua bagian tertutup dan saling berhimpit untuk membentuk sebuah bidang yang komplit. Lanjut, nah jenis-jenis pengubinan di sini ada dua, yaitu yang pertama adalah pengubinan beraturan dan yang kedua adalah pengubinan semi beraturan. Pengubinan beraturan adalah pengubinan dengan satu macam ubin atau poligon beraturan yang semuanya kongruen. Sedangkan pengubinan semi beraturan merupakan pengubinan yang menggunakan dua atau lebih segi N beraturan. Jadi pengubinan di sini memiliki dua jenis, yaitu pengubinan beraturan dan pengubinan semi beraturan. Nah, agar bisa dipahami lebih dalam kehidupan sehari-hari, biasanya pengubinan diterapkan dalam banyak hal sebenarnya. Nah, beberapa contohnya, yang pertama yaitu pada sarang lebah, di mana dalam hal ini diterapkan konsep-konsep pengubinan di mana saling tidak ada bagian yang tidak tertutup dengan bentuk-bentuknya seperti itu. Kemudian penerapan yang lainnya juga pada kehidupan sehari-hari terdapat pada tembok bangunan atau penyusunan batu bata. Baik, demikian materi tentang simetri, refleksi, dan pengubinan yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan video ini bisa menambah wawasan dan pemahaman kalian semua. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya
Mohon maaf, saya akhiri video kali ini dengan mengakhirkan salam Santi. Om Santi 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 Om.